Jika kita melihat ke depannya ke ruang kebijakan moneter jika sudah sangat sempit dan kelas menengah terus menyusut, apa nih saran yang paling krusial saat ini bagi kebijakan pemerintah untuk segera mengambil titik tengah begitu agar daya beli juga segera pulih dan kepercayaan publik tidak semakin merosot, bagaimana Cap? Ini pertanyaan bagus. Yang pertama adalah birokrasi itu harus dirapikan, ya. Jangan memberatkan masyarakat. Masyarakat UMKM mau bikin bisnis, dia harus mengeluarkan kos-kos karena ada oknum-oknum yang minta-minta nggak karu-karuan, ada pungli dan seterusnya. Ini harus pure dibersihkan. Pabrik-pabrik yang mau invest di Indonesia kehalang dengan aturan birokrasi yang panjang, ada ormas yang tidak bisa diselesaikan, ormas-ormas bermain dengan para aparatur negara, ini harus segera dibersihkan. Kalau enggak, uang akan pindah ke Vietnam. 200-300 miliar, ngapain orang bikin pabrik di Indonesia tidak didukung? Yang ketiga adalah urusan pajak. Pajak dan bea cukai jangan menjadi musuh daripada masyarakat. Pajak dan bea cukai harus bisa tetap mengambil bagian yang sudah seharusnya diambil dari masyarakat, tetapi jangan membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah. Ini saran dari saya, karena banyak banget yang mengeluh tentang pajak dan bea cukai ini, yang mana Pak Kementerian dari Kementerian Keuangan juga sudah ikut bergabung di dalam memberikan perbaikan-perbaikan, ya. Dan kemudian yang keempat, jangan mengambil sebuah kebijakan yang tanpa dipikir dahulu dan kemudian akhirnya membuat chaos di masyarakat, terutama ketika komunikasi tidak diberikan dengan baik. Dan yang kelima, bangunlah ekosistem usaha, ekosistem dari angkatan kerja, ya, karir di Indonesia ini untuk bisa menjadi lebih baik dengan tegas dan tanpa adanya blunder. Dan itu merupakan tata kelola negara yang menurut saya harus segera berubah dari tata kelola negara yang fokus pada ego sektoral menjadi tata negara yang fokus pada holistic approach. Nah, apa artinya holistic approach? Artinya lebih memikirkan kalau saya bikin kebijakan ini, itu masyarakat saya bagaimana? Apakah masyarakat saya akan mengerti? Misalnya kebijakan dari Kementerian Perdagangan, apakah sudah disinergikan dengan kementerian yang lain? Jika tidak disinergikan, maka korbannya langsung adalah masyarakat. Kredibiliti pemerintah itu turun, maka tidak ada kepercayaan dari masyarakat, dan tentunya mereka juga akan setengah hati untuk melakukan kontribusi kepada negara. Nah, ini kalau bisa dikerjakan terlebih dahulu, saya percaya nanti akan lebih pure sehingga orang tidak lagi melihat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi semu dan memang akan tercermin dari produktivitas dan foreign direct investment. Baik, terima kasih Kapten Gema untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Kapten. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Dan pemirsa Prime Report, jangan kemana-mana karena Prime Report akan segera kembali. Prime Report. Yang didukung oleh